Korupsi menggeledah kantor Sekjen DPR terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR Selasa kemarin. Usai menggeledah kantor Sekjen DPR, penyidik KPK membawa 2 koper dan 1 tas ransel hitam keluar dari gedung Sekjen DPR. KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Sekjen DPR berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan DPR tahun 2020. Diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa PBJ dalam proyek tersebut. Rumah dinas itu ada di Kalibata dan Ulu Jami. Dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah. Sebelumnya LPSE merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 di Kalibata dan Ulu Jami. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 Blok A dan B senilai 39,7 miliar. Jumlah ini untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian, hingga tabung gas kosong. Sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok C dan D senilai 37,7 miliar rupiah. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR Kalibata Blok E dan F nilainya 33,9 miliar rupiah. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lain. Yang terakhir di rumah jabatan anggota DPR Ulu Jami nilainya 9,9 miliar. Perkembangan soal korupsi rumah jabatan DPR, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di KPK. Alfa, KPK mengaku menemukan bukti transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi rumah jabatan DPR. Ini udah diungkap belum, Alfa? Detailnya seperti apa? Kalau tadi dari konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, ia hanya menyebutkan ada beberapa dokumen penting yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam proses penggeledahan yang dilakukan pada 29 hingga 30 April lalu. Ia enggan membeberkan apa saja kemudian rincian detail dari transaksi keuangan yang kemudian diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran pengadaan proyek barang dan jasa terhadap rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Tetapi ia memastikan bahwa dokumen-dokumen ini termasuk yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian bukti elektronik dan juga bukti transaksi keuangan atau transfer uang ke sejumlah pihak. Ini diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran atau kasus dugaan markup atau penggelembungan dana terhadap pengadaan barang dan jasa di proyek rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Sampai saat ini disebutkan bahwa negara mengeluarkan dana hingga sekitar 120 miliar rupiah untuk proyek RJA tahun 2020 ini. Tetapi kalau dilihat dari pernyataan Ali Fikri tadi bahwa ada beberapa transaksi yang kemudian mencapai ratusan miliar dari pihak-pihak swasta dan juga perusahaan lain yang bekerja sama dengan DPR RI dalam proyek pengerjaan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020 ini. Penyidik nantinya akan segera mengumpulkan dan melengkapi alat bukti tersebut untuk kemudian melakukan langkah lanjutan, yakni memanggil para tersangka untuk kemudian meminta pernyataan awal untuk kepentingan penyidikan. Karena sampai saat ini status dari kasus ini saja sudah mencapai tingkat penyidikan, artinya sudah ada tersangka yang disebutkan oleh Ali Fikri ini mencapai lebih dari 2 orang walaupun belum disebutkan siapa saja namanya. Livi. Alfa, yang tadi saya tanyakan juga barusan Anda sampaikan, masih ada yang belum diumumkan, terutama soal tersangka yang dikatakan KPK sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa alasan KPK soal ini, Alfa?
Ya, tadi kalau mendengar pernyataan dari KPK bahwa penyidik ini masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen dan alat bukti terkait dengan kasus ini. Tetapi KPK sudah menetapkan beberapa tersangka, lebih dari 2 tersangka, Livi dan juga saudara. Ia menyebutkan sebenarnya publik sudah mengetahui siapa saja yang kemudian berpotensi menjadi tersangka, tetapi KPK masih menantikan kesiapan dari penyidik atau kelengkapan yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian merilis atau mengumumkan siapa saja tersangkanya. Tetapi kalau melihat dari nama-nama yang kemudian sudah dipanggil oleh KPK dan juga kemudian nama-nama yang berpotensi juga dipanggil oleh KPK sebagai tersangka nantinya, ini memang ada salah satu nama yang paling sering disebutkan, yaitu Sekjen dari DPR RI, Indra, yang saat kemarin tanggal 29 April juga sudah dilakukan penggeledahan di kantornya di Kesekjenan DPR RI, dan juga 6 nama lain yang kemudian beredar, itu 3 dari swasta dan juga 3 dari staf DPR RI yang dilakukan penahanan keluar atau penahanan perjalanan ke luar negeri, yang ini kemudian berpotensi merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini dan berpotensi menjadi tersangka. Sampai saat ini kita nantikan bersama Livi dan juga saudara. Terima kasih Alvania Rizky, laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berharap pertandingan melawan Timnas Irak berjalan adil. Pertandingan malam nanti akan menentukan asa Timnas Indonesia di Olimpiade Paris. Disampaikan dalam jumpa pers setelah rapat teknik kemarin waktu Qatar, Sinteyong mengatakan kinerja wasit pada laga sebelumnya dan berharap Federasi Sepak Bola Asia harus menghargai seluruh elemen pertandingan dari pemain, ofisial hingga kedua tim yang bertanding.